Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai belajar hari ini, Ibu akan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sekarang kita sudah sampai bab 5, yaitu proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menentukan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua, memproses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang ketiga, melaksanakan pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk atau produk barang atau jasa. Yang keempat, mengontrol hasil pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Kalian ada yang masih ingat materi yang kemarin yang Ibu sudah jelaskan? Ibu ingin mengulas sedikit biar kalian ingat lagi. Ya, kemarin ada prototipe, ada tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk, lalu ada kegunaan prototipe, dan banyak lagi nanti akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Sekarang Ibu akan membagikan materinya dan Ibu langsung saja membagi kelompok. Satu kelas dibagi 4 kelompok ya. Terserah kalian mau sama siapa aja, yang penting dibagi rata jadi 4 kelompok satu kelasnya. Sudah? Ya, langsung saja ke materi. Iya, bab 5 proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama, prototipe. Prototipe itu apa? Gue akan menjelaskan tentang definisi prototipe. Ya, prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui 2 dimensi. Apa aja? Dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi yang kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh itu mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Nah, prototipe menyeluruh itu merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi. Yang kedua, ada tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Di sini ada berikut tahapan prototipe pembuatannya. Itu yang pertama ada pendefinisian produknya. Yang kedua, working model. Yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototipe. Yang keempat, prototipe produksi. Dan yang
kelima qualified production item, terakhirnya model. Jadi setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep itu melibatkan banyak bentuk model dan prototipe. Hal ini mencakup apa aja? Ya, model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan. Model-model hanya gaya atau bentuk, jadi dapat ditunjukkan pada pelanggan untuk mengevaluasi keergonomisan dan gaya, sedangkan model lembar kerjanya adalah pilihan teknis. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model, yaitu working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model ini juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Jadi ada prototipe rekayasa itu yang tadi Ibu jelaskan, engineering prototipe itu ya. Itu prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat ada prototipe produksi. Bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Yang kelima, qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil. Untuk apa? Untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum, diuji ke banyak halayak umum. Dan yang keenam, model itu merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Istilahnya look like models gitu ya. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Selanjutnya ada kegunaan prototipe. Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 tujuan. Ada 4 tujuan. Apa saja? Pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan milestones. Ibu akan jelaskan satu persatu. Ada pembelajaran. Jadi prototipe sering digunakan untuk membuat 2 tipe pertanyaan. Apa aja? Akankah dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Prototipe dilakukan sebagai alat pembelajaran. Lalu juga untuk komunikasi, prototipe memperkaya komunikasi dengan memanajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, dan pelanggan dan investor. Banyak lainnya lagi ya. Hal ini benar karena sebuah gambar alat tampil 3 dimensi dari produk lebih mudah dimengerti daripada penggambaran verbal. Dan yang ketiga, penggabungan. Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan, sesuai ekspektasi maksudnya sesuai dengan angan-angannya,
sesuai yang diharapkan. Prototipe fisik menyeluruh paling efektif sebagai alat penggabung dalam proyek pengembangan produk karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan keterhubungan fisik dari seluruh bagian dan sub yang membentuk sebuah produk. Yang terakhir ada tadi yang keempat milestones. Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Produk milestones menyediakan hasil nyata, memperlihatkan kemajuan dan disiapkan untuk menjalankan jadwal. Selanjutnya ada produk barang dan jasa. Di sini ada beberapa penemu, beberapa ide mengenai definisi produk. Ada menurut Alma, ada menurut Clotter dan Armstrong dalam Ginting, terus ya ada dari Alma yang 2004. Di situ kalian bisa baca dari masing-masing penemu atau masing-masing ide dari beberapa para ahli. Bisa dibaca ya, bisa dibaca sendiri. Langsung saja Ibu menjelaskan tentang pembagian tingkat produk sebagai berikut. Yang pertama, ada produk utama atau inti. Yang kedua ada produk generik. Yang ketiga ada produk harapan. Yang keempat ada produk makanan dan minuman. Yang kelima produk pelengkap. Dan yang keenam produk potensial. Dari produk utama, produk manfaat. Produk utama itu ada produk yang manfaatnya sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan. Dari setiap produk atau yang paling dasar dari produk adalah manfaat inti. Contohnya bisnis makanan, minuman, pasti pelanggan itu sebelum membeli makanan dan minuman pasti ingin tahu apa manfaatnya makanan tersebut, apa manfaatnya minuman tersebut sebelum mereka membeli dan mengkonsumsinya. Yang kedua ada produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling besar atau bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk makanan dan minuman sudah terkenal biasanya mempunyai merek tertentu, sehingga merek tersebut akan selalu mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga ada produk harapan. Produk harapan itu adalah produk formal yang ditawarkan pada konsumen dengan berbagai atribut dan kondisinya layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat, produk makanan dan minuman. Yang dibeli itu wajib mengutamakan apa aja anak-anak. Biasanya kalau kalian mau beli, terutama untuk makanan dan minuman ya, kalian mau beli makanan dan minuman itu biasanya kalian mengutamakan apanya dulu sebelum kalian membeli. Ya pasti yang pertama ada mutu, terus ada kualitasnya, ada kebersihannya, dan jaminan kehalalannya yang pasti ya, halalannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen. Yang kelima, produk pelengkap adalah berbagai atribut produk yang mendapat tambahan pelengkap meliputi sebagai manfaat dan layanan. Produk pesaing, produk makanan dan minuman yang dijual juga harus disertai dengan jaminan. Tujuannya apa? Kok harus produk makanan dan minuman itu harus ada jaminannya? Ya untuk agar konsumen lebih yakin dengan produk tersebut. Kalau kalian memproduksi semisal makanan kalian buat sendiri, pasti kan kalian kalau untuk dijual kan nggak mungkin asal-asalan, apalagi dari
secara wadahnya, secara pengemasannya sebelum masuk ke produksi bahan-bahannya itu, pastikan kalian mengutamakan itu ya, biar produk kalian dipercaya sama pelanggan. Yaitu termasuk menambahkan nilai plus citra dari produk kalian, dari produk yang kalian bikin. Dan karena ada produk potensial, segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Produk makanan dan minuman yang sudah ada dikembangkan lagi sesuai dengan permintaan konsumen dan penambahan daerah pemasaran. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Kelebihan dari produk antara lain menghasilkan produk dalam bentuk fisik. Yang kedua, memiliki alur proses produksi yang jelas. Lalu ada lagi kekurangan dari produk, yaitu membutuhkan tempat untuk menunjang hasil produk. Yang kedua, membutuhkan tempat untuk menyimpan barang berupa gudang. Yang ketiga, membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Itu kelebihan dan kekurangan dari produk. Lalu ada kelebihan dari jasa juga, yaitu tidak membutuhkan tempat untuk menunjang hasil produk. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan barang berupa gudang tadi. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Lalu ada kekurangan juga ya. Kekurangan dari jasa itu apa? Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Dan yang kedua, jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. Yang ketiga, membutuhkan promosi berupa testimoni konsumsi sebanyak-banyaknya. Biasanya di sini ibu mau tanya, kalian udah ada yang berjualan, mungkin jualan online atau mungkin jualan di rumah juga, semisal jualan produk makanan atau produk yang lain, baju-baju atau alat-alat kosmetik ya, biasanya kalau cewek itu ya. Kalau kalian semisal jual produk makanan, kalian buat sendiri, terus kalian pasarkan ke pemasaran kalian biasanya online ya. Kalau anak-anak sekarang kan biasanya online gitu. Terus nanti untuk pembeliannya biasanya sistem COD kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang itu anak-anak muda itu banyak sekali yang kayak gitu. Kreatif juga sih, sudah mempunyai sudah mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur. Gak apa-apa, itu bisa untuk penambahan sumber pendapatan kalian. Selain dari dikasih orang tua, kalian juga bisa membuat sumber pendapatan sendiri ya, dari jualan kayak gitu yang halal-halal ya. Tadi makanan ya, terus kalian produksi, kalian kemas dalam bentuk, contohnya makanan salad buah itu kan pasti kalian membeli buahnya tetap buah-buah yang segar ya. Nggak mungkin kalau untuk dijual itu kalian beli buah yang sembarangan, buah yang sudah layu atau sudah busuk itu kalian jual lagi. Itu jangan sampai seperti itu ya, karena nanti juga merugikan kalian sendiri. Jadi tetap memilih kualitas barangnya, mutunya, terus kalian olah, kalian kemas. Biasanya salad buah itu kemasannya kan Mika kayak gitu ya. Terus kalian bikin stiker untuk branding produknya kalian branding atau nama kalian atau apa, itu salad buah gitu ya. Nanti bikin stiker gitu, ditempelkan di kemasannya itu, lalu kalian pasarkan.
kalian pasarkan, pasti kalian nggak mungkin memasarkannya itu cuma gini, ayo kak di order salad buahnya murmur, terus tanpa ada testimoni yang lain. Maksudnya itu kan testimoni, itu penunjang pemasaran kalian kan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan testimoninya ya. Selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang pemetaan keberagaman produk dan jasa. Di situ kalian bisa baca sendiri, ada 3 fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk. Ada pemasaran, perancangan, manufaktur. Di situ kalian bisa baca sendiri. Tadi sebagian sudah Ibu jelaskan. Jadi di situ dibuka halaman selanjutnya ya, ada fase-fasenya. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi desain produk. Faktor yang mempengaruhi desain produk itu ada fungsi produk, ada standar dan spesifikasi desain, ada tanggung jawab produk, ada harga dan volume, ada prototipe. Di situ juga bisa kalian baca-baca sendiri. Untuk fungsi produk, setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Ada standar dan spesifikasi desain. Di situ ada beberapa standarnya, bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajari, bisa kalian baca. Mutu suatu produk harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan dipergunakan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi sangat berbeda ya. Bahan, apabila produk yang akan digunakan ingin mempunyai mutu yang baik, tadi sudah Ibu jelaskan di depan, maka bahan yang dipergunakan pun harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan itu terwujud. Yang ketujuh, warna-warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen, karena tiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Dan hal inilah yang harus dicermati oleh perusahaan atau oleh entrepreneur pembisnis agar dapat bersaing dengan perusahaan atau entrepreneur lain yang sejenis. Selanjutnya ada tanggung jawab produk. Salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Itu sangat penting. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Lalu ada harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen. Konsumen luas yang harganya relatif lebih murah sehingga desain produknya akan berbeda pula. Jadi sebanding ya. Lalu yang terakhir ada prototipe. Tadi sudah Ibu jelaskan di depan, pasti kalian masih ingat. Langsung saja, ada proses kerja pembuatan prototipe. Rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat. Karena apa? Karena rancangan proses ini memiliki dampak berjangka panjang terhadap kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sistem. Di situ jadi agar suatu proses desain itu efektif dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Di situ yang pertama apa? Selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah.
Karena biasanya yang sering dicari pelanggan itu harga murah tapi kualitas yang bagus kayak gitu. Tapi jadi harus bisa mengolah, merancang lah istilahnya itu. Lalu yang ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Yang keempat, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Nah, ada juga strategi proses desainnya di situ. Dilihat dari sudut strategis ya. Desain mendefinisikan pelanggan, sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaingnya. Untuk dapat menghasilkan desain yang baik, desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Tadi sudah dijelaskan di depan juga. Di sini ada teknik manufaktur merupakan ilmu yang berkaitan dengan produksi yang meliputi 1. Desain produk, 2. Desain proses produksi, 3. Manajemen produksi, pengelolaan sistem manufakturnya. Selanjutnya ada tahapan kegiatan desain produk. Ada beberapa juga di situ. Jadi seorang produk desainer harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada memformulasikan hasil marketing research yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk itu adalah riset pemasaran. Dan yang kedua ada mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk. Maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, membuat sketsa bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dari skala perbandingan. Yang keempat, membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Baik, sekarang kalian lihat di halaman berikutnya. Di situ sudah Ibu kasih untuk tugas kelompok ya. Oh ya, Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Satu kelas menjadi 4 kelompok. Terserah kalian mau sama siapa aja. Tapi yang penting dibagi rata, 4 jadi 4 kelompok satu kelasnya. Lalu di sini dilihat di bukunya ada tugas kelompok. Yang pertama, lakukan wawancara terhadap 3 orang pengusaha di bidang produksi. Amati dan catat langkah-langkah dalam pembuatan tersebut. Yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu dan presentasikan di depan kelas. Jadi kalian melakukan wawancara terhadap pengusaha di bidang produksi apa aja, terserah. Lalu nanti dicatat, diamati dari semua proses pembuatannya itu. Bisa di video juga atau ditulis tangan juga boleh. Terus yang kedua, nanti didiskusikan, terus lalu presentasi maju ke depan, nanti akan Ibu nilai. Dan yang kelompok yang paling bagus, yang memenuhi kriteria penilaian Ibu akan mendapatkan reward dari Ibu. Baik, sudah dikerjakan semua? Ya. Presentasi ke depan dari perwakilan masing-masing kelompok. Nanti
Yang lainnya, kalau ada temennya maju presentasi ke depan, jangan rame sendiri, diperhatikan. Nanti kalian bisa memberi tanggapan. Jadi bisa dimulai, ya, langsung saja. Jadi itu ya, presentasi dari teman-teman kalian. Itu kalian bisa memberi tanggapan, bisa kalian mempunyai penilaian sendiri dari teman-teman kalian yang maju ke depan tadi. Dan sekarang Ibu akan memberikan penilaian yang memenuhi kriteria penilaian Ibu, memberikan reward maksudnya. Dari kelompok 2 mendapatkan reward dari Ibu karena memenuhi kriteria penilaian Ibu. Ini jangan dilihat dari bentuknya ya, meskipun kayak gini, tapi nanti ini bisa dibagi. Yang menang bisa dibagi satu kelompoknya ya. Kalau temennya yang lain pengen menyobain ya boleh dikasih. Baik, sebelum pelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu Ibu berpesan pada kalian, jangan malas belajar di rumah, semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Baik, hari ini sudah selesai pelajaran kita. Ibu tutup. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.